Pemirsa masih di IDX Execution Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Dari aneka industri ada Astra International direkomendasikan buy, supportnya di 5.150, resistennya cukup lebar hingga ke 5.725. Kemudian MDKA hari ini juga naik paling tinggi sepertinya di antara saham-saham big cap dari produsen emas dengan supportnya di 2240 hingga ke 2.660. Kemudian Antam tadi pun juga sempat kita ulas masih direkomendasikan buy di 1615 hingga ke 1785. Kemudian dari perbankan ada BBTN hari ini juga naik cukup tinggi, juga direkomendasikan buy, supportnya di 1345, resisten hingga ke 1610. Astra International, MDK, Antam, dan BBTN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akela Trading System. Pak Hari, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Yang pertama ada Astra International. Range support dan resistennya cukup lebar, Pak Hari. Analisisnya secara teknikal, Pak, untuk Astra International dan juga buy di level berapa? Ya, gini, Astra ini sudah mulai terkoreksi itu mulai dari pertengahan tahun kemarin ya, mulai dari Juni Juli tahun 2023, terus downtrend terus sampai di titik terendah itu ada di bulan Februari 2024 ini. Dan mulai dari 2024 Februari itu secara perlahan stabil dan nampaknya ada indikasi untuk mulai rebound itu hari ini. Karena itu resistennya jadi jauh seperti itu dan kemudian supportnya itu juga ada di 5150 gitu ya. Nah, jadi ini adalah Astra. Kemudian yang selanjutnya itu adalah MDKA. Baik Pak Hari, ini saya boleh hold dulu sebentar ya. Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Astra International, Pak, mohon maaf, buy di level berapa, Pak? 5350 dengan konfirmasi ruang penguatan berlanjut di perdagangan hari ini tadi. Sebaiknya adalah buy di ketika Astra bisa menembus level 5.400. Jadi buy on breakout di 5.400 atau lebih bagus lagi kalau bisa buy on breakout di 5425 itu ideal. Oke, 5425 dan 5400 bagi para pemirsa yang masuk pada Astra hari ini 5350 masih menguat di 1,42%. Baik, nextnya untuk MDKA, Pak, hari ini juga naiknya cukup tinggi. Dalam beberapa waktu terakhir MDKA secara teknikal juga sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak. Benar, dan MDKA ini itu adalah ditunjang oleh bullish momentum pada gold. Dan target adalah 2660, support yang terdekat saat ini ada di 2240 ya benar. Nah, seperti itu. Baik, di level berapa untuk MDKA direkomendasikan? Oh, sorry. The best itu adalah buy on breakout di 2450. Cukup tipis dari penutupan hari ini di 2.400, menguat di 6,19. Tapi kalau ada diskon seperti apa, Pak? Ketika besok jelang libur akhir pekan, profit taking biasanya membayangi, meskipun tidak selalu begitu, tapi lebih dominan. Kalau tembus di bawah level 2.400-an, profit taking seperti apa strateginya? Jika tembus, maksudnya breakout di 2.400. Buy malah dia akan malah cenderung bullishnya berlanjut kalau dia bisa berhasil tembus resisten di 2450. Itu adalah ya bukan resisten major ya, itu adalah minor resisten banget. Nah, kalau itu bisa tembus 2450, wow, itu potensi bullishnya masih panjang. Maksudnya Pak, ketika skenario-nya berbeda, besok jelang libur akhir pekan rawan profit taking 24 penutupan hari ini, tapi besok justru mengalami koreksi untuk MDKA. Oke. Jika terjadi koreksi, maka support terdekat itu ada di 2240, 2230 sekitar itu. Nah, itu adalah
level yang patut untuk dicermati. Ketika rebound dari situ, maka itu ada peluang untuk beli kembali. Baik, dari MDKA kita bergeser ke Antam. Tadi pun juga sempat kita ulas, Pak, tapi kita review singkat kembali untuk Antam 1.700 menguat di 2,41%. Resisten Anda hingga ke 1785. Range-nya cukup sempit, Pak Hari, dari posisi penutupan hari ini. Ini yang tadi ada ditanyain oleh pemirsa betul. Ya, kalau nggak salah. Betul sekali. Resisten di 1.800 ya. Nah, jadi memang demikian kasusnya. Resisten berikutnya itu adalah di 1.800. Jadi karena itu rekomendasi itu adalah hold ya. Oke. Semoga 1.800 ini bisa tercapai dalam waktu dekat. Baik. Itu. Tapi resisten terdekat tadi di 1785 ya, Pak? 1785 ya, betul. Oke, baik. Kita beralih ke saham pilihan terakhir dari perbankan, BBTN. Hari ini juga naik cukup tinggi di atas 4%, 14.25. Analisis Anda untuk BBTN sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan, Pak Ari? Oke, BBTN ini pada sesi perdagangan tadi itu sempat bagus banget karena berhasil menembus resisten di 1430. Akan tetapi pada menit-menit terakhir closing time itu ternyata berbalik ke ditutup di 14.25, sehingga tantangannya kembali adalah apakah pada sesi perdagangan selanjutnya BBTN ini bisa kembali menembus resisten di 14.30, dan jika itu bisa berhasil maka peluangnya untuk mencapai resisten berikutnya pada 1.610 itu menjadi semakin besar. Oke. Ya, 1.500 sampai 1.610 ya. Baik, intraday hari ini sempat ke 1460, tapi ditutup di level 1425, resisten 1430 ketika ditembus, peluang untuk ke 1.610 terbuka cukup lebar untuk BBTN. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, Astra International, MDKA, Antam, dan BBTN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Waktu kita cukup terbatas, Pak Hari, kita lanjutkan kembali. Saya akan coba jawab pertanyaan Ibu Soba dari Bali. Menanyakan BBYB, Pak. Ambil posisi nyangkut cukup tinggi di 350, Pak. Analisisnya seperti apa paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi untuk BBYB? BBYB hari ini ada rebound dan dengan demikian ada sinyal buy pada trading system yang kami pergunakan, dan target berikutnya itu ada di 352. Jadi ada kemungkinan Anda bisa recovery untuk BBYB. Sementara itu support berada di 232, level support yang terdekat. Oke, 350-nya posisi nyangkutnya, Pak Hari, dengan ada potensi pembalikan arah di hold saja, Pak? Di hold, karena dari sinyal buy ini targetnya adalah 352, Pak. Ya, 352 kan lewat tuh. Kalau dia nyangkutnya 350 kan. Ya. Baik, direkomendasikan averaging down tidak, Pak, untuk memaksimalkan profit sebelum balik ke... Saya rasa enggak. Nggak usah ya, Pak ya? Baik, selanjutnya Bapak Victor dari Malang, Pak, menanyakan saham Telkom. Sebaiknya masuk di harga berapa? Hari ini berbalik arah melemah di menit-menit terakhir jelang penutupan ke 3890, melemah di 1,02%. Range pergerakannya tidak terlalu lebar untuk Telkom di beberapa bulan terakhir. Pak Hari, apa sebenarnya yang ditunggu atau dinantikan oleh para pelaku pasar? Apakah kinerja full year 2023 juga akan menjadi salah satu indikator nantinya? Ya, tentunya itu. Dan gini, Telkom ini saya asumsinya yang bersangkutan adalah trading ya Pak De, bukan investasi long term. Karena kalau trading maka ya ini adalah jual, ini adalah sinyal sell. Jadi exit 3890 sell. Ya, bukan rekomendasi untuk collect, bukan rekomendasi untuk buy. Kalau untuk trading, Pak? Ya. Trading? Jadi iya kalau trading ya, ini adalah sell. Targetnya adalah 3840 Pak De. Baik.
Selanjutnya ada Bapak Wijang di Riau menanyakan auto, Pak. Sudah ada tren bullish apa belum? Support dan resistennya untuk auto. Auto Astra Auto Parts. Oke. Dari grafis kita bisa lihat di sini bahwa Astra Auto Parts ini masih tetap dalam kondisi downtrend, dan downtrend ini berlangsung sudah cukup lama sih, mulai dari bulan Agustus tahun lalu sampai sekarang. Nah, akan tetapi ini saat ini belum ada tanda-tanda untuk rebound atau bullish kembali. Support dan resisten terdekat arahnya kemana, Pak? Oke, support saat ini berada di 2200, kemudian resisten itu berada di 2250. Oke, penutupan hari ini sudah di 2260, Pak. Sorry. Resisten ada di 2400, sorry Pak. Oke, masih cukup lebar ya untuk auto di 2260 penutupan hari ini. Baik, terakhir untuk TINS, Pak, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, posisinya sudah profit di 700. Posisi penutupan TINS hari ini kembali naik tinggi setelah koreksi dalam di perdagangan sebelumnya, 855 posisi saat ini. TINS ini adalah hold. Ya, dengan target terdekat itu adalah 955. Dan support TINS itu karena naiknya udah cukup signifikan, maka support terdekatnya ada di 675, benar. Oke. Ya, jadi support ada di 675, sementara target ada di 955. Volatilitasnya cukup tinggi, Pak Hari, perlu diterapkan stop loss tidak, Pak, untuk TINS? Oh ya, saya rasa seperti itu. Di level berapa direkomendasikan, Pak? Nah, posisi yang bersangkutan sudah profit ya. Ya. Nah, dengan demikian, maka stop profitnya itu ada di 765. Oke, 765 untuk TINS, stop loss-nya untuk mengamankan posisi dari profit yang sudah ada, tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung, dan terima kasih juga untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di IDX Closing untuk kali ini. Pak Hari, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak Dev, sukses selalu, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih. Ada Bapak Hari Suwanda, CEO Akila Trading System. Akhirnya, saya David Sankovel dan seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.